So welcome guys ke first ever episode of Goku Talks. Hari ini bersama saya Diki sebagai host, ditemani Ko Kaldes, Ko Daniel, ada juga Ko Vincent. Mungkin banyak yang kenal kita dari SSBL. Nah, hari ini kita mencoba produk baru kita yaitu Goku Talks, di mana kita akan bicara apa saja. Kita mulai dulu dari SSBL, karena SSBL ini kan lumayan menarik ya. Karena kan udah tahun kedua kita lakukan SSBL, dan pastinya juga banyak yang tidak tahu behind the scene dari SSBL ini seperti apa aja. Nah, mungkin dari yang nonton juga mungkin ada yang tertarik, dan juga adalah beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan ke kita gitu. Tapi karena ini episode pertama, mungkin kita ambil garis besarnya aja dulu deh ya. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dulu ya. Apa sih Goku? Oke, mungkin kalau gitu saya serahkan ke Koko di sini ya. Koko. Jadi apa sih Goku sebenarnya? Oke. Kalau Goku itu lebih ke creative company. Itu terdiri dari kita yang di behind the scene. Ya, banyak yang dari kalian tahu mungkin kita launch SSBL ya. SSBL kan tahun ini udah tahun kedua gitu. Nah, kita lah yang berada di belakang SSBL ini. Nah, Goku itu lebih ke creative company yang kita sebut gitu. Jadi dari semuanya, dari overflow-nya SSBL, dari rencana kerja, dari termasuk marketing campaign, termasuk Instagram gitu, termasuk kita desain jersey SSBL sama All Star dan lain-lainnya lah itu. Ya, itu creative artwork-nya kita itu dijuluki sebagai Goku. Ya. Terus kenapa namanya harus Goku? Goku inspired dari Wukong. Wukong itu Monkey King. Kalau pasti ini banyak yang tahu lah gitu. Jadi inspired dari Monkey King. Monkey King kalau di bahasa Japanese-nya itu namanya Goku. Jadi Monkey King itu ada satu terms itu dimana dia mengatakan bahwa tiansang tiansha wei wo duzun, which means di dunia ini ya hanya dialah yang bisa melakukan sesuatu. Nah, inilah yang inspire kita sebagai Goku gitu. Ya, yeah. And everything. Saya mau lempar ke Ko Vincent sama Ko Daniel, tadi belum ngomong soalnya. Mungkin kita bahas ke segmen berikutnya lah ya. SSBL dulu nih. Nah, kenapa sih harus bikin SSBL gitu? Apa sih background dari ide SSBL ini gitu loh? Nah, mungkin saya Ko Vincent atau Ko Daniel bisa bantu jawab. Oke. Ini terlalu tanya jawab, ini langsung SSBL itu sebenarnya tidak direncanakan. Kayak kita sebenarnya tidak ada rencana mau buat SSBL gitu. Kebetulan karena timingnya pas gitu. Jadi terus kita dikasih kesempatan untuk berkarya gitu. Kita kan semua rata hobinya di sini basket. Jadi kita pengen bikin basket yang lebih proper, lebih profesional, lebih sesuai dengan ekspektasi yang kita mau gitu. Makanya ada SSBL. Nah, terus dan sebenarnya kita bahas tentang liga basket yang ada di Kepri, di Batam di Kepri ini sebenarnya udah dari beberapa tahun-tahun yang lalu gitu loh. Dari zaman kita masih mungkin baru lulus kuliah saya sih baru lulus kuliah nggak lama gitu, kita udah lagi bahas itu gimana ya kalau misalnya kita punya sebuah liga yang sangat kompetitif gitu di ajang pelajar gitu kayak Slam Dunk gitu kan keren banget gitu ya. Itu sih inspirednya ya gitu. Cuma baru ke realisasinya itu ya dari tahun kemarin ya kan. Keren sih sebenarnya. No bias, sedikit memuji diri sendiri. Apa? Sebenarnya kan ya harus begitu. Karena ya mungkin banyak yang nggak tahu sebenarnya untuk
rencanain SSBL ini tidak gampang gitu loh. Banyak yang harus kita hadapi gitu, mulai dari sponsor, ya kan paling penting kan dana. Ya, tahun ini sih sponsor. Tahun lalu itu benar-benar pure marketing campaign kita ya, gitu kan. Ya, kan kita juga harus meyakinkan Sanford gitu untuk mau mengadakan SSBL gitu. Ya. Dan harapan itu sebenarnya turns out bagus gitu. Jadi sesuai dengan yang kita harapkan ya kan. Basket Kepri bisa didukung oleh Sanford, jadi sama-sama grow gitu kan. Jadi ya bagus sih gitu. Bagus sih, no bias. No bias banget ya. Gak apa, mungkin kita mungkin kita kasih beberapa interesting fact gitu dari SSBL gitu. Mungkin orang-orang yang nggak tahu gitu. Sebenarnya di belakang layar SSBL itu apa saja yang lumayan menarik gitu. Apa itu dari sistem dokumentasi atau itu dari pelaksanaan acaranya gitu. Nah mungkin kita bisa saling sharing gitu. Cukup satu aja gitu. Mungkin satu orang satu gitu. Nah, siapa mau mulai dulu? Dari lu dulu lah. Hah? Oh ya. Yang menarik. Yang lebih menarik sih sebenarnya saya nggak doyan basket. Itu Pak. The only one. Mereka bertiga pada main basket. Gue nggak main basket. Tapi bisa pegang tim advance. Lumayan sebagai lah. head coach. Lumayan lah. Win lose recordnya kan satu sama. Nggak benar. Better head coach. Sebenarnya ya itu. Sebenarnya ya interesting fact-nya itu saya nggak hobi basket. Cuman kebetulan ya circle saya semuanya orang basket. Jadi mau gak mau belajar basket. Nah gitu. Mungkin itu interesting fact dari gua dulu. Nah, kira-kira siapa mulai? Ya dari Vincent. Kalau interesting fact sih, ini saya agak self claim lah ya. Soalnya saya merasa ini benar-benar yang saya mau banget gitu. Jadi kayak SSBL itu ide-ide yang agak di luar konteks, agak yang tidak normal. Rata-rata itu saya yang pikirin gitu. Terus baru dibahas. Jadi kayak seperti yang kemarin All Star 3v3 format kita main King of Court gitu-gitu kan. Semuanya dari menghayal lah gitu. Itu dari saya. Ya kan kata direktur kita kan harus menghayal ya. Dari lu apa? Interesting facts. Ya dong. Ya kan banyak boy. Ya menurutku kayak SSBL ini liga yang proper. Itu kan itu bukan interesting fact. Ngomong sedikit itu fact gitu. Kayak interesting fact gitu. Itu tidak interesting. Itu tidak menarik. Orang udah mungkin tahu gitu. Ya kalau naik kita sih ya emang Interesting fact apa? fakta gitu. Kalau interesting facts dari gua personal ya. Jadi gua itu pemain basket udah lama ya. Gue mulai dari 3 SD, tapi 3 SD belum serius basket sih, masih baru main-main aja. Jadi ceritanya itu pertama kali pulang ke Batam sekitar 2017-2018 gitu, gue udah join di satu klub namanya Bas ya. Terus di klub Bas ini itu lebih ke kekeluargaan. Jadi interesting facts yang ada di SSBL ini kebetulan adalah bisa dikatakan hampir semua tim ya itu ada anak basnya di sana. Nah, itu sih ya, interesting facts. Nah, hampir semua tim itu ada anak basnya di sana. Jadi sebenarnya saya di posisi Sanford saya juga bangga gitu kan. Sanford bisa meraih sebuah nama lah di Batam di dunia basket yang sangat niche banget marketnya. Terus kedua saya sendiri juga sangat bangga ya karena Liga Pelajar ini bisa dikatakan kita pertama, kita yang paling bagus lah. Dan yang terakhir adalah kebetulan tim gua
yang gue join itu anak-anaknya itu semua di sana. Jadi kayak bener-bener kekeluargaan, gue mau latihan basket kekeluargaan, gue mau nonton basket di acara basket yang gue bikin sendiri juga kekeluargaan gitu loh. Jadi ya oke sih. Gitu. Itu sih interesting fact dari gue ya. Gitu. Sebenarnya ada satu lagi interesting fact. Apa tuh? Kita kan di sini udah umur berapaan? 20-an semua. Di atas 24. Ya. Kak, 23. Nah, 23 deh. 23 deh. 23 tapi lu paling tua. Di atas 23 deh. Tapi gara-gara SSBL circle kita kayak makin muda gitu. Temenan sama anak SMA. Iya. Lumayan lah belajar dikit-dikit dari Gen Z gitu kan. Iya sih. Ya kurang lebih itu interesting facts. Ada masih ada beberapa sih gitu. Cuma di point out-nya mungkin itu aja. Ya gak apa-apa lah. Mungkin nanti untuk yang kalau misalnya ada yang mau tahu lagi gitu tentang interesting fact gitu. Mungkin kita minta si Minford aja bukain gitu. Oh iya. Minford. Mungkin bisa kita adain Iya. kayak. Ngomong-ngomong tentang Minford itu bagian dari kreatifnya Goku juga. Gitu. Cuma iya. Minford nggak di sini. Iya, Minfordnya nggak di sini. Karena kalau di sini mungkin satu video harus disensor semua. bahaya. Iya, Oke, gak apa. Kita sekarang mungkin masuk ke yang paling penting nih. Kita mau recap SSBL tahun kedua nih. Oh iya. Nah, ini kan udah kayak baru selesai regular season ya sama All Star ya. Ya mungkin kita sekalian recap gitu. Minggu pertama sampai ke minggu ke-9 gitu. Overallnya aja gitu. Kita kan ada tahun ini kan ada 10 tim. Kebetulan 2 tim itu kan dari luar Batam. Oh iya. Satu dari Tanjung Pinang, satu lagi dari Karimun gitu. Nah, kita coba bahas lah kira-kira ada gak dampak dari SSBL tahun pertama gitu untuk yang tahun ini. Nah, dan juga dari kualitas basketnya gitu. Oh. Kalau saya pribadi sih, saya sangat salut sama salah satu tim di peringkat 9, Harapan Utama. Itu bisa dikatakan pada saat pertama kali benar-benar season baru mulai. Terus di minggu pertama itu, aduh, kalau bisa jujur ya itu dari sana sudah kelihatan, udah lalu pasti nggak contending gitu. Ini no bias gitu, ini fakta gitu, pasti tidak contending. Tapi perjalanan tim itu sangat bagus sekali gitu. Mungkin karena coachnya juga orang Bas, nggak tahu juga sih, nah, gitu ya. Tapi no bias. Tapi itu fakta gitu loh. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu aduh lu udah tahu lah dia tidak contending. Tapi sampai ke minggu 9 dia berhasil memenangkan salah satu tim dan berhasil meraih peringkat 9 dan pemainnya itu bisa dikatakan improve. Jadi yang tadinya cuma Richard yang main, sekarang Jovial juga main, William juga main gitu loh. Jadi timnya bagus sih. Menurut saya dari 10 tim, most improved team itu ya Harapan Utama gitu. Yang gue rasa semuanya pada setuju pasti. Ya, itu sih konsensus lah ya, semuanya setuju lah. Semuanya pasti Semua setuju. setuju. Gitu. Nah terus? Menurut gua tahun ini SSBL nih nggak kayak expect sih, unexpected. Dimana tim-tim atas tuh semua bisa compete dari yang peringkat 1 sampai 6. Setuju gak? Setuju sih. Nggak expect. Apalagi MW gugur. Nah itu sih nggak expect banget sih. Ya. Iya, bagus sih mereka satu dari peringkat 1 sampai peringkat 6 itu memang bagus semua. Gitu. Emang lu expect-nya gimana, Puy? Cuman 3 tim gitu. 3 atau 4 tim. Tahun lalu kan gitu. Ya kan tahun ini kan Yos pemain baru semua ya. Pas nama datang kan semua. ya rata-rata lah. Iya. Pas nama datang kan nggak kenal sama sekali. Nggak ada yang tahu pemainnya tuh siapa-siapa aja. Tapi hasilnya seed berapa? Seed 3 ya? Seed 3 menang Mahabodi lagi. Seed 3 menang. Ekspektasiku sih Yos kan di seed 5, seed 6 gitu. Oh, ini juga ada interesting fact satu lagi. Apa? Di sejarah SSBL cuman Yos Sudarso aja. Oh ya, pernah menang first seed. Iya, yang kalahin Persib gitu di season pertama dan season pertama, kedua. season kedua. Hanya Yos Sudarso doang. Tapi Ini interesting fact. kata-kata orang ya.
terutama supporter Mondial ya. Nggak tahu nih ada beef apa antara Yos sama Mondial ya gitu ya. Tapi katanya supporter Mondial, Yos tidak punya winning mentality. Gue sih Katanya ini tahu juga, lah. Yos gak pernah menang Mundial, udah 4 kali. Nah itu sih nggak tahu lah Makanya di lihat. itu sih nggak tahu Nggak lah. tahu lah, Kalau di kali. kalau di sejarah SSBL kan Yos kalah sama Mondial. Ya, Gitu. Di sejarah SSBL yang di lain gue nggak tahu. Tapi yang jelas Yos pernah menang first seed. Gitu. ya cuman Yos. Jadi tidak punya winning mentality, ini agak ragu nih. Gitu. Tapi nggak tahu itu kan katanya supporter Mondial, katanya. Mereka klaim supporter Mondial, gue sih nggak tahu ya gitu. Kan kita baca dari Instagramnya SSBL tahu gitu. Oh berarti semua pada ikutin ya? Kalau ada sesi apa hari ini? Oh trolling Tuesday gitu. Ikutlah. Kayak rame tuh. Paling tidak pantau-pantau, lihat siapa yang ada beefnya gitu kan. Oke. Menarik sih, menarik. Ya, mungkin dari Ko Vincent. Ayolah sedikit recap gitu. Sebenarnya season ini agak unik ya. Kayak ini saya juga harus terima kasih ke semua orang yang terlibat lah, termasuk dari Rhapsody, MD, tim desain, terus siapa lagi, penonton, Panitia. sekolah, peserta gitu. Kalau nggak ada salah satu pun event ini tidak bisa jalan gitu. Cuma ini saya senangnya tuh lihat tahun ini kita lebih berpengaruh gitu ke lebih banyak orang. Tahun ini kita kayak ada All Star Game, kita mengumpulkan yang selama ini tidak kenal, kayak sekolah yang berbeda tidak kenal kan, jadinya ada tempat untuk kenalan. Jadi itu terus kayak ada game cewek juga, terus kita ada tim advance yang isinya kayak yang anak-anak yang gugur di Baik. combine. Nah itu kayak kita membuat lebih banyak peluang untuk orang-orang untuk bisa Berpartisipasi, involved lah. ya bisa Involved apa di tim di SSBL Ya. ini gitu loh. Melalui event yang singkat sih, cuma 3 hari ya gitu ya. ya Gitu. Tapi involve-nya lebih banyak gitu dari segi peserta gitu. Ya sih. Itu juga fun fact. Oh ya, by the way ya, kita punya scoring record belum dipecahin. Siapa tuh? Scoring record kita kan tahun lalu kan dipegang MVP kita. Oi. Iya nggak? Siapa Hendry tuh? Hendry. Iya, kalau nggak salah MVP kita ya. Yes. Tahun ini tuh kalau Tidak nggak ada. salah scoring high itu paling tinggi 33 doang ya. Tidak ada. Nah. Ya. Yang Nah, ketiga ini- siapa? Vico. 30. Iya, Ya, kayaknya Vico. Vico. Kayaknya 33 poin. Iya, kayaknya Shout out number 3. Sekarang number 3. Mr. Sniper. Iya. Mr. Sniper. Tiga sih. Oh, Serba ya, tiga. Serba Itu orang alergi Iya. sama 3 itu. Serba tiga. Alergi. Nah. Menang 3 point contest lagi. All 3. Oh ya, tapi menurut kalian gimana? Tahun lalu kan kita banyak pemain-pemain individual gitu yang jago gitu. Kan kelihatan kayak tahun lalu kan ada Hendry, Haria. Ya walaupun ada satu sekolah juga gitu yang kita gak mau sebut deh. Pantang. Yang 40-an poin juga sih. Poin juga sih. Iya. Oh beda lah itu. Tahun lalu kan itu banyak, kalau kita boleh sebut tuh individual brilliance lah. Ya, individu. Ya, Setuju mungkin, sih, nah, setuju. Tahun ini kan kita nggak kelihatan tuh pemain Tahun individu ini- yang benar-benar kuat gitu loh. Tapi Menurut kalian bagus atau nggak tapi bagus? jujur gue lebih suka yang tahun ini. Tahun ini tuh lebih ke, kalau tahun lalu itu lebih ke ISO player banyak. Lebih banyak Kobe-nya. Tahun ini banyak LeBron-nya gitu. Ini kan bias juga. Tergantung sih, lihat dari sisi mana. Belum tentu bias juga. Tahun ini banyak yang lebih ke main basket lah. Scoringnya tidak begitu banyak memang, tapi lebih ke bisa facilitate teman-temannya gitu. Ada beberapa pemain sih yang begitu. Kebetulan di MVP race juga. Gitu. Siapa tuh? Ada si Luis sama Nicholas. Ya lumayan sih menurut gue ya. Sebagai basketball player ya. Gitu.
Memang lebih gak berdominan di scoring gitu loh. Tapi adalah beberapa numbers in boards. Ngomonglah kau. Tanya apa? Ya itu kan tadi kan tadi nanya. Tahun lalu kan banyak pemain individual yang jago, ya kan? Tahun ini kan nggak terlalu dominan gitu. Scoringnya rata, ya kan? Ada sih tetap beberapa tim yang masih ISO. Siapa? Banyak. Spansa? Masa beda ya bersama teman Canon. Ya cuman gimana kan? Cuman tahun ini emang lebih banyak ini sih teamwork. Salah satu contoh kayak Tahu juga ISO. beda. Gak usah bahas ISO. Tim player. Aku bisa bilang Yos lah. Paling kelihatan. Itu main jatuhnya lebih ke rata gitu. Iya, just lebih Yos, merata. Yos lebih merata. Mereka pun menurutku pemain inti cadangan semua tuh juga rata gitu. Gak ada yang dominan segimana. Ya itu salah satu nilai plus lah. Kasih aktifkan Sharingan dulu. Ya. Kakasih. Tapi belum tentu juga kan, katanya mereka tidak punya winning mentality. Gak. Susah itu. Itu kan kata orang. Tapi aku yakin Yos nih bisa diharapin itu. Sama PU lah. Aku juga Oh yakin ya, PU. PU improve jauh juga bagiku dibanding Oh iya, dibanding tahun season lalu. ya. Kelihatan. Semua juga mainnya lebih disiplin. Iya sih. Berarti Tahun lalu berkat baru coach mulai. yang jago ya. Apa? Iya dong. Tahun lalu kan baru mulai. Tahun ini Sudah mulai. Sudah mulai. Ada hasil. sudah membuktikan. Iya. Belum Yang bisa masuk playoff. Masuk playoff kan bukan apa-apanya. Tujuan akhir kan Playoff kan berarti champion. kan dia gitu. sudah one step ahead dari tim-tim lain gitu. Tinggal fokus ke championship. Gitu. Karena kan kita nggak tahu off season itu kan untuk latihan gitu loh. Siapa tahu nanti mereka balik dari off season jadi bagus. Katanya apa? Sehari, seminggu ya? Seminggu latihan 5 kali atau sehari? Itu pasti ada hasil. Sehari 5 kali sih. Wow. Itu pasti ada hasil, yakin aku. Strong. Tapi sih menurut Minford sih gak ada hasil. Dia mau latihan 7 kali, 6 kali, 5 kali katanya Mabodi yang menang. Belum tentu. Belum tentu sih. Belum tentu. Belum tentu. Tahun ini playoffnya lebih seru menurut aku dibanding tahun lalu. Semua bisa compete. Ya, semua bisa compete. Jadi kita nggak tahu. Makanya Berkat tadi kan Anda Minford, tidak masuk. makanya tadi Minford kan bilang kan winning chance-nya itu 25% ya. Mungkin banyak yang nggak ngerti ya. Ini kayaknya banyak yang nggak ngerti nih. Anak-anak Mungkin bocah-bocah iya, ini kayaknya nggak iya, ngerti. mungkin nih. nggak ngerti. 25% yang dimaksud adalah kan ada 4 tim. Jadi masing-masing punya 25%. Jadi lu tanya siapapun itu 25% gitu loh. Kecuali lu tanya pada saat sudah finals. Ada 2 tim, 50% gitu loh. Ini pasti banyak bocah-bocah yang nggak ngerti ini. Pasti yakin aku. Mereka kira kan Minford nggak suka sama PU kan gitu kan. Soalnya selama ini kan PU kena trash terus. Kan dari awal season deh. Aduh, Minford. Menarik sih. Ini pertanyaan yang ya mungkin ada beberapa orang mungkin nggak senang nanti. Kita bahas dulu most disappointing team di SSBL tahun ini gitu. Nah ini kan menarik. Bisa saja, mungkin ekspektasi kita terhadap misalnya Mahabodi. Kita ekspektasinya Golden Road nih tahun ini. Nggak ada kalah satupun gitu. Ternyata ada kalah gitu. Mungkin itu bisa jadi disappointment gitu. Menurut kalian siapa gitu? Kira-kira siapa? Body enggak lah, soalnya kan kita nggak pernah nonton dia juga. Ini mau Anas review atau Anas lah. Anas lah. Anas MW lah? Kenapa? Ya dong, kan awalnya kita tahun pertama nggak digabung kan. Kita mau gabung pada argue bilang terlalu kuat gini terlalu kuat, sama juga ke tahun ke-6 juga Ke-6 keluar juga. juga. Disappointing dong. Tahun depan tak ada lagi alasan tidak boleh gabung ya. Gabung juga kayak gini. Yes. Menarik sih MW ya. MW. Nah, kalau menurut Daniel sama Kelvin gimana? Kalau saya most disappointing team ya selain MW sih ya. MW saya rasa sih nggak ada yang saya rasa sih nggak ada yang nggak Semua orang saya rasa sih nggak ada yang nggak setuju lah ya gitu. Karena harusnya dengan materi yang mereka punya itu harusnya sih bisa 3 minimal lah gitu. Harusnya sih bisa gitu loh.
Ya, tapi mereka kalah sama PU, mau bilang apa? Gitu kan. Disappointing team menurut saya itu. Tapi kalau disappointing game menurut saya Mondial lawan bukan yang mereka pulang dari jalan-jalan itu apa? MW. Oh, Mahabodi. Mahabodi ya. Nah, menurut saya itu. Karena apa ya? Mondial itu dari awal itu udah jelas-jelas contending tim punya gitu loh. Iya. Itu udah jelas-jelas contending tim kayak tahun lalu gitu loh. Lu udah contending tim. Cuma ya itu saya kadang nggak ngerti juga ya gitu ya. Mungkin mereka entah fokusnya 100% atau enggak gitu loh. Kadang kayak kesannya kok setengah-setengah ya gitu ya. Ya salah satunya mereka kalah sama Mahabodi walaupun itu close game banget sih gitu. Mereka kalah sama Mahabodi karena satu dan lain alasan yang tidak berhubungan dengan basket. Nah gitu. Nah mereka kalah kan di Minford itu kan banyak yang kasih alasan mereka pergi jalan-jalan lah, mereka apalah inilah. Ya tak ada alasan, lu kan kalah gitu. Kalah ya diam aja lah gitu. Nah menurut saya sih itu sih disappointing game sih. Harusnya lu bisa menang gitu loh. Karena ya kualitasnya bagus. Kalau memang itu alasannya mereka karena jalan-jalan, karena badan tidak fit, terus kalah, berarti kan nanti kalau misalnya mereka punya kesempatan bisa ketemu di playoff, wah ini kan, ini ada possibly third game ini. Wah, ya kan? Tidak 2-0 gitu. Ya, itu paling sih tidak hari menurut ini aku saya ya. dapat quote baru Menurut nih. aku sih gitu. Kalah ya diam aja. Kalah ya diam aja. Kalau menurut apa gimana, Boy? Kalau disappointing team, setuju sama Ko Vincent, MW. Itu udah pastilah. Kalau yang lain nggak tahu sih. Soalnya kan kebanyakan tim kayak HU gitu kan, salah satu tim favorit dan di season lalu. Cuma kan di roster, Disappointing team, disappointing game kan gak? Disappointing player. disappointing player. Waduh. Jangan aku lah, bos. Gak apa, sebelum kita segmen ke sana, ya udah saya bagi ke most disappointing team menurut saya. Menurut saya itu Ya. Kartini. Why, man? MW, ya kan kalian bertiga kan jawabnya MW. Ya udah, saya jawabnya Ya itu Kartini. fakta. Mau tahu kenapa? Ya udah, kita jujur-jujur aja lah ya. Kartini itu dari combine sampai ke season selesai, nggak ada improvement satupun. Ya, nggak ada improvement satupun. Tidak HU ada ya. Paling tidak HU ada gitu loh. Padahal kalau kita lihat dari materi, Kartini itu lebih bagus dari HU. Lebih banyak. Kartini itu lebih bagus dari Smansa lagi menurut saya. Wih. Awal. Wih. Itu menurut saya. Bold statement. Nah, Lebih bagus dari Swansa. makanya saya juga gak ngerti kenapa Minford terus bilang-bilang si siapa? Godnya itu. Randy Orton. Nah, Randy nggak ada Orton. improvementnya sama sekali gitu loh dari awal sampai sekarang gitu loh. Ya bagusnya ikut wrestling aja daripada main basket. Full terus. Kayaknya dia full per gamenya lebih banyak dari staff yang lainnya gitu loh. Wah, menurut saya sih Kartini sih. Karena kayak gap dari peringkat 10 sama 9 itu ternyata jauh gitu loh. Oh Kita lihat iya. dari game terakhir. Ya game terakhir kan mereka sama-sama 08 ya. Iya, Sama-sama 08 gitu. Dan ternyata HU berhasil jadi 18. Itu bukan Dengan cuman bantai. itu bukan cuman berhasil. Itu bukan cuman berhasil. Itu bantai. Itu catwalk gitu untuk mereka gitu loh. Itu menurut saya sih paling disappointing ya Kartini sih. Nah itu menurut pribadi. Ya udah kita lanjut ke player. Disappointing player. Nah, Jangan gua aja. ini menarik. Wih. Nih, kasih pilihan lah. Ada yang dari Jakarta. Dia dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ada. Ada ya player kita dari Jakarta ya? Ada. Dia miss berapa game awal kan dari Jakarta dia. Oh. Ya. Ini nggak ngerti. Oh, bukan Jakarta, Jogja. Bali, sorry. Bukan Jogja, Bali. Nggak tahu lah, itu yang di luar. Kalah pulang, nggak bawa apa-apa. Nicholas Prapon bodoh. Oh, Nicholas. Kenapa Nicholas? Ya, Disappointing player ya? Menurut aku enggak. Ya jadi siapa? Most disappointing playernya siapa? Ya enggak sih sebenarnya. Dia Ya nggak oke lah. disappointing, Dia awalnya kan miss 2-3 game. Terus balik bad performance, tapi kan ya bad performance hanya untuk 2 game itu aja. Selain itu kan dia perform ya oke lah. Dia salah satu player yang tipe double, bro.
di season tahun ini. Ya itu kita. Ya Satu-satunya. Satu-satunya sih. Tahun lalu We kan only ada him, bro. Jason ya. Tapi kan itu steal ya. Still. Still, ini Ini assist loh. Iya sih. Ya. Tapi percuma harus kita remind gitu kan. Di remind. 4 lagi. Terus sengaja di fit supaya bisa assist. Ya tapi dia nggak disappointing banget lah. Jadi siapa? Dia cuma di awal aja. Mungkin karena ekspektasi kita tinggi kan. Soalnya kan dia Rapon, Kepri. Ya kata orang kan jago banget. Iya, makanya kita ekspektasi tinggi. Jadi game 1 game kedua nggak kelihatan, tapi next game-nya dia konsisten. Bagus. Iya sih, oke sih. Mungkin Setuju, di Ad? telepon reserve boy. Iya. Jadi Nggak dia tahu juga. ikut tim aja. Aku nggak nonton. Nah lah, itu kan kita nggak tahu sih itu turun atau enggak gitu. Jadi Tapi ya terbukti itu ini salah satu yang tadi saya bilang di kualitasnya awal beda. itu. Kualitasnya beda. Salah satu yang Jauh. tadi saya bilang di awal itu dia bisa facilitate teman-temannya gitu loh. Jadi nggak kayak pemain-pemain yang tahun lalu yang bisa cetak misalnya 40 poin gitu kan. Tapi kan stats yang lain rendah gitu. Nah ini orang kan bisa LeBron stats oke lah gitu. Ya. Oke lah walaupun Dia- harus dirima. dia penting di tim. empat lagi. Nicholas tuh pemain yang penting di tim. Dia nggak kontribut yang poin-poin gimana, tapi dia penting itu. Dia mau body. Kalau disappointing player ya, kok kalian semua ngomong dari tadi. Aduh. Player. Aduh, oke. Ini jujur ya, gitu. Ini jujur ya. Itu saya berusaha objektif, saya tidak hate, ya, oke. Tapi disappointing player menurut saya ada satu pemain di Yos. Di Yos. Nah itu orang, aduh ada satu game itu entah layup, entah kemana-mana gitu loh, layup entah kemana-mana, tembak undering tidak masuk, kayak main-main gitu loh, kayak main-main. Nah saya juga nggak tahu kenapa minnya bisa banyak kayak gitu ya, tapi ini bukan hate sih, ini lebih ke disappointing aja gitu loh, karena itu bukan hal yang sulit untuk Anda yang sudah berpartisipasi di liga ini selama 2 season dan nyaris improvementnya nyaris nggak ada gitu. Menurut saya itu sih begitu. Jadi disappointing kenapa? Karena itu bisa sampai 10 bola atau 9 bola undering layup tidak masuk. Lu bayangin aja. Lu bayangin aja gitu loh. Jadi nggak mau sebut nama playernya nih. Janganlah. Jadinya Pokoknya lu kalau nonton lu pasti tahu itu siapa. Iya sih. Tapi kita jangan sama dengan netizen dong. Kalau netizen kan cuman asal ngomong doang, ya kan? gak berani apa? Gak berani nggak anonymous ya. Enggak. Paling tidak kita kasih kayak Ya, ini kan pendapat kita sendiri gitu. Ini kan pendapat kita sendiri. Iyalah. Jadi mereka bisa improve gitu kan. Nah, itulah ini kan pendapat kita sendiri ada dasarnya gitu loh. Nah, ya kan? Masukan dari saya kan untuk dia tahun depan jangan ikut. Ya, latihan dulu. Tahun depan Belajar undering dulu, layout dulu, masukin dulu baru ikut. Tapi Dia emang sekarang tahun kelas depan berapa? kalau nggak ikut, tak ada lagi deh. dia emang sekarang kelas berapa? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Itulah. Kayaknya sih kelas 3. Ah ya udahlah. Nah itulah pokoknya. Nah gitu. Masa cuma satu? Masa yang Itu lain? kan dari gua, itu dari gua. Hah? Satu cukup. Satu aja cukup. Ya udah kalau gitu saya mulai. I see. Most disappointing player kan. Ya udah, ini saya ngomong dari hatinya si Daniel. Karena saya tahu di otak dia ada siapa. Emang ada sih satu player, improve-nya banyak gak? Banyak banget. Itu improve-nya kayak boleh dibilang paling banyak di SSBL. Ya, improve-nya itu paling banyak. Ya, tapi menurut saya kalau improve banyak ya attitude juga harus dispadanin gitu. Setuju. Bener gak? Harus imbangin dong gitu ya. Iya sih. Ya kan? Skillnya emang jago. Ini di mana nggak sebut? Jangan. Oh aduh. Sorry ya Coach Ahi ya, sini gak ada free advertisement. tapi ya itu. Menurut saya sih kelemahan terbesarnya di attitude gitu. Kalau pemain itu ya. Itu sih udah kita temui di beberapa player dari season kemarin ya gitu ya. Jadi main basket bukan hanya sebatas untuk main basket, have fun aja, nggak begitu juga. Jadi main basket juga sebenarnya build karakter gitu. Jadi lu seberapa jago ya kan, tapi karakter lu buruk ya sama aja gitu. Gitu. Jadi lebih baik kita jadi pemain yang bagus, attitude-nya juga bagus daripada kayak Dillon Brooks gitu. Itu
Itu sih menurut gue ya gitu ya. Dan saya rasa mayoritas dari pemain basket pasti setuju sih gitu. Karena main basket bukan hanya sebatas skill aja, tapi juga attitude, karakter. Apalagi kalian masih pelajar, itulah saat inilah saat paling tepat untuk kalian bina karakter kalian gitu loh. Nah, melalui basket. Nah, ini salah satu cara aja gitu. Sebenarnya masih banyak cara lagi. Itu sih. Tapi orangnya nggak usah disebut. Oke. Nggak usah. Jangan deh, jangan. Kita tidak sebut Tapi tim, favorit- kita Tapi tidak sebut mungkin orang kita juga. nggak perlu sebut sih, orang udah tahu. Saya yakin. Ya aku rasa banyak yang sadar juga. Tergantung Yakin sih. orangnya sadar. Player pun tahu lah player. Oke. Oh iya, dia juga most hated player sih. Iya, Dari dia tuh among most- player. Iya, Banyak player yang nggak suka. banyak player yang nggak suka juga. Berarti kita bukan subjektif ya. Saya boleh bilang ini objektif ya. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Tadi udah gue bilang, ini kita ngomong ada dasarnya gitu loh. Kita tidak Iya. asal ngerocos gitu. Menarik sih. Oke, kalau gitu kan most disappointing udah. Most favorite. Jangan most favorite. Kalau most favorite ini subjektif banget. Most surprising. Mau itu tim atau player. Nah, tahun ini kan banyak kejutan. Kan nggak rasa tahun ini banyak kejutan. Itu Yos. Kayaknya most surprising ya. Sebenarnya nggak surprise juga sih. Menurut saya Ananda Oh iya. tahun lalu juara memang. Jadi kan harusnya itu udah top dog lah gitu. Tapi tahun ini materinya itu jauh banget perbedaannya dibanding materi tahun lalu gitu. Dan surprisingly ya, Ananda itu bisa end up di Seat 4. seat 4. Terus kalah di play-in, menurut saya itu lumayan surprising sih. Itu Coach Div menurut saya gitu. Karena kalau jujur ya, itu kayaknya banyak coach dengan materi seperti ini kayaknya nggak bisa bawa sampai ke seat 4. Itu sih menurut saya pribadi gitu loh. Ya itu Jadi, sih Coach Div. Pilihan Kokaldes ke cotinya itu Coach Tova nih. Nanti lihat aja dia hasilnya. Gitu. Nah, menarik sih ya. Ananda emang ya kalau kita nilai dari di atas kertas sih ya emang menurut kita sih Jauh. tidak bisa compete. Iya. Tapi buktinya kan bisa sampai 4 seed ya. Ya. Ya itu lumayan. Ya, Ananda di 4 seed, SMW di 6 seed. Ya, itu respectable sih. Itu respectable banget. Ya, itu respect sih, respect. Dengan materi yang begini, jujur itu susah sih. Ya, itu susah. Kalau dari Daniel sama Ko Vincent gimana nih? Vincent ya. Eh, Surprising. Kalau saya paling surprise itu menurut saya Daniel PU. Oh, Itu salut. Kayak Shout out Daniel Peu, it's my boy. Itu teman curhat gua itu. Oke, skip. Lanjut. itu menurut saya agak kurang diutilize. Sekarang pun juga kayak dia menurut saya di timnya paling vokal gitu. Dan ketika dia ada di lapangan Beda. suasananya beda, timnya itu lebih hidup. Mungkin kayak tidak kontribusi di scoring sangat kayak gimana kali, tapi kayak timnya Defense-wise. lebih alive gitu loh. Terus nonton gamenya Ananda, gamenya lawan Ananda, lawan MW, ya kak, wah Daniel PU itu, Kok Ananda? bukan Ananda ya? Kayak ulang gue. yang MW yang ini. PU lawan MW. Daniel PU kan? Ah, PU lawan MW maksudnya. Sama lawan Ananda. Oh, lawan Lawan Ananda MW sama sama lawan Ananda. Ananda sama lawan PU. Iya sih, Dia dia kan step lawan up. Ananda lah. Itu, Step up wow. di berpaming Free throw-nya masuk berapa kali ya? Kayak semua anak SSBL tidak bisa free throw selain Daniel PU. Ada satu orang bisa free throw. God of free throw. Most clutch. Jason. Shout out man. Shout out. Ya itu Itu hidup matinya Yos di tangan dia itu. Benar-benar hidup. satu lapangan itu tegang semua itu kayaknya. Itu berapa kesempatan? Tapi ya menurut saya sih itu ada salah. Salah pemain MW juga itu. Menurut saya itu Bener yang lah. blunder Detik terakhir itu berapa sangat itu? kita nggak bisa blame coachnya sih. Kalau yang terakhir itu ya emang kesalahan player. Itu blunder, kita mau gimana lagi, namanya juga basket kan, olahraga kan. Justru terakhir mereka terakhir tuh bagus yang dari coach Jason. Auto man of the match harus ganti. MW nomor berapa deh? 19.
Bahaya. Jadi menurut Daniel gimana? Most surprising gitu, tim atau player gitu? Gak ada sih ya. Gak ada. Gak Semua ada. sesuai ekspektasi. Ya Yakin? kalau tim ya itu yang ku bilang Yos. Oh. Karena emang underdog. Itu doang. Bukan. Kalau player nggak ada sih ya. Bukan underdog lah, tapi banyak rookie kita nggak kenal gitu loh. Jadi Iya awalnya sih, ya, tak expect aja. tidak expect terlalu jauh juga gitu. Kan karena kita nggak kenal, kita nggak tahu gitu. Ya. Most surprising ya. Malah menurut saya Vico. Tapi surprisingnya ini bagus. Karena menurut saya dari season lalu ya sampai season ini, kayak player yang benar-benar paling konsisten tembak 3 point kayak Vico. Setuju. Menurut saya Gue Vico. bilang dia alergi sama tri. Alergi. Walaupun statsnya nggak begitu bagus, lebih bagus si Arya lagi tahun lalu. Tapi kan Arya Dari shooting wise ya. Iya, Dari off tapi- it goal wise. Ah. Tapi kan Arya bukan Tapi kan shooting shooter. volumenya itu kan nggak Iya. banyak. Ya. Si Vico itu bisa satu match 13. Dia benar-benar scorer 14. gitu. Scorer. Ya, tapi kalau misalnya saya harus percayakan 3 point ke siapapun ya, Vico. ya Vico sih, Vico Vico. go to player sih. Ya saya lumayan amazed lah. Karena ya ini bagus banget, walaupun ya angin-anginan gitu. Tapi lumayan lah. Untuk sekelas SMA sih udah top banget sih. Iya. Setuju. Tuh Coach David Vico cuma bisa di stop sama Daniel. Oh, satu ini lah stop ya. Oh iya, Daniel. ketemu ya. Ketemu game pertama. Ayo lo. Oh iya. Seru nih. Selain Daniel kan juga ada Zeon juga. Nah itu juga lumayan step up itu di minggu-minggu Di game-game terakhir sih. Game-game terakhir sih. iya. Penentuan. Tuan Ananda tuh paling kelihatan juga. Ya. Pas play in berarti ya. Pas play in. Pas play in. Jadi strategi lawan Mahabodi itu double team Vico, double team Nicholas, satu lawan Matic, yang dua biarin. Berarti yang lain ngapain? Tunggu rebound lah kalau dapat. Oke, menarik. Ini kan kita udah bahas season. Ya, selanjutnya kita next ke All Star Weekend.